terjadi sebelum lahir, saat proses kelahiran, atau beberapa waktu setelah bayi lahir. Cerebral palsy juga bukanlah penyakit yang menular maupun penyakit yang semakin parah. Kerusakan pada otaknya bersifat menetap, tetapi kemampuan anak masih dapat ditingkatkan melalui fisioterapi dan pendidikan yang tepat. Dan yang ketiga, klasifikasi cerebral palsy. Berdasarkan gangguan gerakannya, cerebral palsy dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, spastik. Spastik merupakan jenis yang paling sering ditemukan. Otot menjadi kaku sehingga gerakan terasa sulit. Yang kedua, diskinetik. Diskinetik merupakan gerakan tubuh tidak dapat dikendalikan dan sering terjadi gerakan yang tidak disengaja. Yang ketiga, ataksik. Ataksik merupakan anak mengalami gangguan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang kelima, campuran. Anak mengalami kombinasi lebih dari 2 jenis cerebral palsy. Dan yang keempat, klasifikasi berdasarkan bagian tubuh. Yang pertama, monoplegia. Monoplegia itu artinya hanya satu anggota tubuh yang terkena. Dan yang kedua, hemiplegia. Hemiplegia berarti satu sisi tubuh terkena. Yang ketiga, diplegia berarti kedua tungkai lebih berat dibandingkan tangan. Yang keempat, paraplegia itu kedua tungkai mengalami gangguan. Dan yang kelima, quadriplegia, keempat anggota gerakan mengalami gangguan. Dan yang kelima itu ciri-ciri anak dengan cerebral palsy. Beberapa ciri yang sering ditemukan antara lain itu terkadang keterlambatan perkembangan motorik. Yang kedua, otot terlalu kaku atau terasa lemas. Yang ketiga itu anak sulit berjalan atau menjaga keseimbangan yang kurang. Yang keempat itu gerakan tidak terkoordinasi. Yang kelima, kesulitan memegang benda. Dan yang terakhir itu pada umumnya anak dengan cerebral palsy sebagian anak terdapat gangguan berbicara, pendengaran, penglihatan atau intelektual. Dan yang keenam, ada dampak cerebral palsy yang mempengaruhi kemampuan bergerak dan berpindah tempat. Aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian dan mandi, komunikasi dan kemampuan berbicara, interaksi sosial, proses belajar di sekolah. Namun setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda sehingga kebutuhannya juga berbeda. Dan yang ketujuh, cara penanganannya itu seperti penanganannya dilakukan secara terpadu antara lain itu yang pertama itu fisioterapi fisik untuk meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan. Yang kedua itu terapi okupasi untuk melatih aktivitas sehari-hari sehingga anak itu tidak terpaku hanya kepada orang tua tetapi dia bisa mandiri. Dan yang ketiga itu terapi bicara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi meskipun dia mengalami keterbatasan cerebral palsy, tapi setidaknya dia juga mampu untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara kita terapi bicara. Dan yang keempat itu penggunaan alat bantu seperti kursi roda, walker atau ortosis bila diperlukan. Jadi beberapa alat ini sangat diperlukan untuk anak dengan gangguan cerebral palsy. Dan yang kelima, dukungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang keenam, dukungan dari keluarga dan lingkungan. Jadi dukungan dari keluarga dan lingkungan itu sangat dibutuhkan oleh setiap anak yang mengalami hambatan dalam cerebral palsy. Dan yang ke-8, peran orang tua dan guru sangat penting, yaitu yang pertama itu dapat memberikan motivasi kepada anak. Yang kedua, menyesuaikan metode belajar dengan kemampuan anak. Yang ketiga, melatih kemandirian secara bertahap. Yang keempat, bekerja sama dengan tenaga kesehatan terapis. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan inklusif. Peran guru membantu anak selama proses belajar di sekolah dengan memberikan perhatian, semangat, dan metode belajar yang sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Sedangkan peran orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi anak di rumah. Orang tua dapat membantu dengan memberikan kasih sayang, motivasi, serta mendukung anak untuk rutin menjalani terapi belajar secara mandiri. Jadi kesimpulan dari pengertian dan penjelasan cerebral
cerebral palsy itu merupakan gangguan gerak akibat kerusakan pada otak yang terjadi sejak dini. Meskipun tidak dapat disembuhkan, anak dengan cerebral palsy tetap dapat berkembang dengan mencapai potensi terbaiknya melalui terapi, pendidikan yang tepat, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila